Tante ceritanya berperan sebagai Riri Panjaitan, anaknya Jenderal Panjaitan. Nah, itu tadi yang cuplikan sebelum yang itu ya. Nah, setelah Madu dan Racun, ada satu film lagi Tante. Itu sih kalau nggak salah 86 ya, 86 sebelum ya, Tante masih sekolah tuh, SMA tuh. Jadi 86 itu Tante main film namanya Tak Seindah Kasih Mama. Nah, di Tak Seindah Kasih Mama itu Tante kan berperan. Jadi ceritanya nih Tante Soraya Purica tuh punya suami Om Deddy Miswar. Punya anak 4. Tante anak pertama, anak keduanya itu kalau nggak salah Yan Cherry. Anak keduanya itu Mega siapa Tante lupa. Terus anak kedua apa ketiga lah lupa, pokoknya udah lama ya. Terus ada Yan Cherry sama satu lagi ceritanya Sakti. Tante di situ berperan sebagai Asih gitu ya. Nah, sebagai Asih itu ceritanya nih karena ibunya sakit. Terus Tante yang istilahnya ayahnya udah meninggal gitu kan, kecelakaan. Jadi nih anak-anaknya nih 4 ini ceritanya diambil atau diasuh ya sama keluarga lain yang memang nggak punya anak. Terakhir yang istilahnya yang diangkat anak itu Tante barengan sama adik yang paling bungsu nih, si Sakti ini nih gitu. Karena si Sakti masih kecil, jadi dia mungkin masih kangen mamahnya, sementara mamahnya kan sakit jantung tuh ceritanya. Nah, Tante ikut tuh sama keluarga kaya raya. Waktu itu syutingnya di Pondok Indah gitu. Nah, di situ juga dilatih lagi Tante di mana emosionalnya itu harus digali gitu ya. Harus fokus, harus konsentrasi gitu. Yang namanya zaman dulu ya, Tante nggak tahu ya, kalau Tante sih waktu itu zaman dulu nggak pakai tetes mata, emang nangis beneran dia tuh. Jadi Tante konsentrasi, tentunya udah baca skenarionya kan, oh kondisinya begini, ini begini, dan tentunya ada background. Tante lihat dulu skenario, kalau memang itu film sejarah Tante baca sejarahnya kayak gitu. Emang dari dulu sih Tante kepo gitu kan, jadi baca begitu. Jadi bener-bener mendalami itu. Tante nangis beneran, nangis gitu kan, yang keluar air mata, meneteskan air mata kayak gitu. Nah, kamu tahu nggak nak, waktu Tante main film yang kerikil tajam kan, itu kita ada syuting di Cilacap, bukan Cilacap, tempat penjara di daerah Jawa itu loh, apa sih namanya, kalau penjahat kelas kakap tuh di situ. Tante lupa lah namanya apa itu, apa, dan tahu nggak kamu namanya? Terkenal banget tuh, semua penjahat kakap di situ. Aduh, kalau Cipinang mah Jakarta sini ya, pokoknya itulah, nanti kalian tebak sendiri aja ya. Malu agak-agak lupa. Nah, udah, jadi di situ ada satu tempat di sebelahnya sana seberang itu kayak sungai gitu kan. Nah, di sini kan ada satu tempat banyak besi-besi tua. Itu ceritanya ada adegan mimpi. Tante mimpi tuh. Nah, di dalam mimpi itu kan ada adegan syutingnya gitu ya. Ada adegan syutingnya. Terus Tante yang ceritanya naik besi-besi tua itu, ketahu nggak sih? Tante sempat kebesot. Oh nggak kebesot, kegores, tantenya kegores. Aduh, itu sakitnya minta ampun. Aduh, namanya apa sih? Nanti cari sendiri deh nama penjaranya. Lupa deh apa sih? Pokoknya lupa deh Tante. Nah itu. Jadi terakhir itu Tante main film tahun 86, yaitu film Tak Seindah Kasih Mama gitu ya. Nah, habis itu sempet vakum karena Tante fokus sekolah ya kan. Terus fokus habis itu lanjut kuliah ya kan. Balik lagi jadi orang normal, maksudnya orang normal dalam tanda kutip. Tante ya seperti biasalah, bukan artis gitu ya. Karena zaman dulu juga Tante nggak nganggep diri Tante artis, karena emang punya hobi, punya bakat kata orang. Jadi ya udah main deh tuh gitu kan, sesuai dengan arahan sutradara dan berdasarkan skenario. Nah, setelah itu 86 87 tuh Tante fokus di situ, kemudian Tante kuliah. Nah, ceritanya pas habis Tante kuliah, kerja, terus menikah. Nah, terus Tante itu tahun berapa ya? 2007 kalau nggak salah. 2007 itu
Tante udah kerja tuh, cuman kayaknya kangen gitu kan, pengen balik lagi gitu. Udahlah tektokan sama teman-teman. Nah itulah gunanya ya, gunanya kalau kita masih menjalin hubungan sama teman-teman kita yang dulu dari film pertama tuh ya, tuh tante tuh itu sampai dengan sekarang tuh masih ada beberapa teman-teman yang masih kontak sampai sekarang. Nah itu tante kangen-kangenan itu masuk di film kalau nggak salah Cinta Lokasi. Memang temen tante bilang, Wen lu mau Wen main, nggak apa-apa deh cuma sedikit. Tante bilang, gue pengen mengasah acting gue lagi, masih bisa nggak sih kayak gitu kan waktu itu. Udah tuh Cinta Lokasi kalau nggak salah ada Tora Sudiro, ada Luna Maya, ada On Tukul. Tante cuma kebagian peran kecil sih memang, cuman kan karena memang mau comeback ngetes lagi gitu ya. Oh tante baru inget, ada satu film yang lupa disebut. Bukan Tak Seindah Kasih Mama, yang masih ada satu lagi tuh yang remaja-remaja juga tuh, sampai sekarang kita deket banget ininya pertemanannya. Kamu tahu nggak apa? Romantika galau remaja di SMA. Nah itu ceritanya kan syuting di arah puncak tuh, ada berapa rombongan bus ceritanya tuh, dalam bus ini segala macam kayak gitu kan, anak-anak remaja yang lagi kalau nggak salah lagi wisata lah gitu ya ke puncak kalau nggak salah waktu itu alhamdulillah tante banyak banget dapet dapet temen ya, baik cowok baik cewek, sahabat-sahabat gitu ya, kayak macam Lauren Sahertian gitu ya, terus yang bagian scriptwriternya, bukan scriptwriter sih, yang bagian cetek-cetek gitu apa sih tante lupa lah namanya itu ya. Terus ini loh yang bagian kalau gini ya mulai action ya cut yang kayak gitu-gitu tante lupa tuh. Nah terus udah gitu sama sutradaranya, sama asisten sutradaranya itu tante berteman baik sampai dengan saat ini. Kalau masuk sama siapa ya kalau nggak salah Enison Sinaro, terus sama siapa lah banyak, ada juga Norman Benny kayak gitu-gitu banyak lah pokoknya yang tante ini ya. Cuman karena memang selepas udah tante nggak main lagi, itu yang terakhir ya itu tadi Cinta Lokasi. Terus sempat kalau nggak salah di 2000, lihat contekan dulu ya, di 2000 berapa itu 2011. Nah teman-teman tante kan ada yang kerja juga di stasiun TV tuh, Wen lu mau nggak gua wawancara nih apaan gitu kan, sebagai bintang tamu, sebagai narasumber gini-gini gitu kan. Nah waktu itu kalau nggak salah di Jak TV tuh tante terakhir tuh syuting di situ sebagai narasumber untuk bukan reality show ya, apa sih namanya tuh? Oh iya benar, reality show gitu, reality show gitu kan. Nah itu terakhir itu udah, karena habis kuliah tante udah selesai nikah, ini udah nggak mikirin itu lagi kan kayak gitu. Jadi kalau kamu tanya kenapa tante bisa main film, ya itu jawabannya. Sebenarnya sih dimulai dari tante dari satu panggung ke panggung. Oke, berikutnya nanti kita ikutin ya, coba ya kamu nanti di lain waktu lagi tante mau cerita nih mengenai awal mula tante nyanyi. Dapat sesi cerita lagi dong. Ya gitu, itu ya buat pengalaman lah di kamu, bahwa sebenarnya intinya sih kalau kita punya teman dari dulu sampai dengan kita memang kontak itu ada bagusnya gitu, kayak gitu sih nak.